Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK terus berkomitmen mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua KPK, Setio Budianto, menegaskan pentingnya antisipasi terhadap potensi penyimpangan melalui penguatan sistem dan pengawasan yang inklusif. Dalam diskusi bersama Transparency International Indonesia, Setio mengungkapkan setidaknya terdapat 4 aspek krusial dalam pengawasan program terkait, yaitu akuntabilitas anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, pentingnya pengendalian mutu agar makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi standar gizi dan kualitas, hingga aspek infrastruktur. Lebih dari 90 tokoh Islam dari berbagai daerah mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK anti korupsi yang digelar KPK di Gedung Anti Corruption Learning Center atau ACLC KPK. Melalui forum bertajuk Ulama Pelopor Dakwah Integritas Menuju Indonesia Tanpa Korupsi, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menegaskan pencegahan korupsi melalui pendekatan moral dan spiritual menjadi semakin relevan, terlebih ketika nilai-nilai agama dijadikan fondasi dalam membangun budaya anti korupsi. Program ini juga merupakan bagian dari strategi Trisula pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK, yakni pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Ketiganya berjalan beriringan dan membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama agar dapat berdampak nyata. KPK terus mengawal terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Tulung Agung, KPK membahas evaluasi tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan dana hibah, bansos, proyek strategis, hingga optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Dalam forum ini, KPK dan pemerintah daerah bersama-sama mengevaluasi berbagai sektor penting, termasuk mekanisme mutasi ASN dan efisiensi anggaran perjalanan dinas. KPK juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pencegahan korupsi, termasuk melalui sistem indeks pencegahan korupsi daerah, monitoring, controlling, surveillance for prevention. KPK melantik 3 pejabat administrator dan 5 pejabat fungsional di Gedung Merah Putih KPK. Adapun 3 jabatan administrator tersebut yaitu Kepala Bagian Pemberitaan pada Biro Hubungan Masyarakat, Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan, dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan pada Biro Hukum. Sementara 5 jabatan fungsional sebagai analis sumber daya manusia aparatur ditugaskan pada Biro Sumber Daya Manusia. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, mengatakan pejabat administrator tidak hanya dituntut piawai dalam teknis pekerjaan, namun juga harus memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni dalam mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan sistem kerja. Pertemuan Sekretariat ASEAN Parties Against Corruption atau ASEAN-PEC ke-21 di Jakarta pada 1 hingga 2 Juli 2025 resmi digelar. KPK yang tengah memegang keketuaan ASEAN-PEC kembali mengingatkan pentingnya komitmen kolektif negara-negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi dengan memperkuat kolaborasi, integritas, dan keselarasan arah menuju visi bersama. Kehadiran dan kolaborasi antar lembaga anti korupsi merupakan fondasi dari tujuan kolektif ASEAN-PEC, yakni membangun kawasan yang kokoh, menjunjung hukum yang adil, serta pemerintahan yang akuntabel. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan pentingnya nilai-nilai integritas bagi para calon pemimpin bangsa. Hal ini disampaikan dalam kuliah umum bertajuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi dalam kegiatan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan 25 Tahun Anggaran 2025 di Lemhanas, Jakarta. KPK mendorong para peserta
untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam setiap aspek kepemimpinan, baik secara kelembagaan maupun dalam praktik sehari-hari. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya membentuk penyelenggara negara yang berkarakter kuat, profesional, dan bersih dari korupsi. KPK memulai kembali roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA di kantor Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan, roadshow ini bertujuan untuk mengedukasi dalam rangka bentuk pencegahan korupsi pada lembaga daerah. Menurutnya, dalam trisula pemberantasan korupsi meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Kegiatan ini juga dilakukan bersamaan dengan program pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni Botram atau berkolaborasi terus melayani. JNBA tak hanya hadir di ruang publik seperti Car Free Day, tapi turut menyapa sekolah-sekolah melalui kegiatan mengajar anti korupsi serta pelatihan kewirausahaan yang menggandeng mitra dari instansi dan BUMN serta komunitas pendidikan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama Juli tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.